A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi. Yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Barangkali di tengah letihnya kita, atau barangkali Bapak Ibu banyak yang berpuasa hanya sekedar minum air saja, badan letih, badan capek. Alhamdulillah kondisi-kondisi seperti itu ternyata tetap tidak menghambat kita untuk berusaha untuk mencari pintu istiqomah yang lainnya. Salah satu bentuknya adalah masih mau kita duduk dalam majelis ilmu nan mulia. Maka tentu usaha kita, pengorbanan kita takkan dipandang sebelah mata oleh Allah, akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam satu hadis Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita ba'da maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami yang kami muliakan, lebih kurang 3 bulan kami tak datang ke masjid kita ini. 2 bulan itu dulu karena memang masa-masa baru habis operasi. Lalu kemudian bulan kemarin itu kita kedatangan tamu dari Maroko, seorang syekh yang sangat alim, dan beliau kita mengadakan acara daurah selama 10 hari. Daurah mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari. Habis subuh sudah start sampai lebih kurang jam 8. Jam 8 istirahat, makan, mandi sampai jam 9. Jam 9 terus sampai lebih kurang jam 11. Istirahat agak 5 menit, snack, lanjut lagi sampai azan zuhur. Setelah sholat zuhur lanjut lagi sampai lebih kurang jam 2 kalau saya tak salah. Jam 2 makan, istirahat sampai asar. Ba'da asar lanjut lagi sampai maghrib. Maghrib istirahat, mandi dan seterusnya
sampai Isya. Isya lanjut lagi kalau saya tak salah sampai jam 11 malam. Itulah kegiatan selama 10 hari. Jadi itulah kemarin, karena bagi saya nih, kalau kita datang ke Maroko berapa pula ongkosnya? Ini sudah datang orangnya yang alim langsung ke tempat kita, lalu akan disia-siakan pula, maka rasanya sangat rugi besar kita rasanya Bapak Ibu. Makanya kemarin itu saya izin tak hadir di Kamis yang kedua di bulan yang lalu. Saya tengok pembahasan terakhir kita dalam kitab Arba'in Nawawi, itu kita sudah sampai di hadis yang ke-26 kemarin itu. Masih ingat Ibu tentang hadis yang ke-26 itu? Ingat Bu? Lupa Pak Ustaz. Tak masalah, namanya juga manusia. Hadis yang ke-26 itu bercerita tentang ujung-ujungnya sedekah semuanya. Kata Nabi, setiap hari selagi matahari terbit, maka sendi-sendi yang ada di badan kita ini wajib untuk bersedekah. Nah, sedekahnya sendi kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sendi kita ini ada 360 semuanya. Maka sendi yang 360 itu bersedekahnya dengan cara apa? Salat duha walau hanya 2 rakaat saja. Lalu kata Nabi, engkau berlaku adil dan engkau damaikan 2 orang yang bertikai, itu adalah sedekah. Intinya sebenarnya menyuruh kita untuk mendamaikan kalau kita dapati ada orang yang berselisih paham yang bertikai. Kalau tak kita damaikan, rugi kita. Lalu kata Nabi lebih lanjut, engkau menolong saudaramu untuk naik ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Dan engkau bantu dia untuk mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Dan kata-kata yang baik yang terucap oleh lisan kita, itu adalah sedekah. Dan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat sholat kita adalah sedekah. Dan membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah. Lebih kurang ada 7. Sendi kita wajib bersedekah. Lalu berlaku adil, mendamaikan orang yang bertikai, sedekah. Menolong orang untuk naik ke atas kendaraannya, sedekah. Membantu dia untuk mengangkatkan barang-barangnya, sedekah. Kata-kata yang baik, sedekah. Dan langkah yang diayunkan menuju tempat sholat, sedekah. Dan membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan, itu adalah sedekah. Inilah hadis yang kita bahas pada pertemuan lebih kurang 3 bulan yang lalu. Kita masuk ke hadis yang ke-27 ayah bunda. Temanya itu tentang kebaikan dan dosa ataupun keburukan. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas ibni Sam'an, Allah meredhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluqi. Al-birru, kebajikan, adalah akhlak yang baik. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa ataupun keburukan, mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat ragu di dalam dirimu, sesuatu yang membuat keresahan di dalam dirimu, wa karihta, dan engkau benci atau tidak suka, ayyat tali'a alaihin nasu,
dan engkau benci atau tidak suka kalau manusia mengetahui apa yang engkau lakukan itu. Kata Nabi, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, dan keburukan, dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa, dan kemudian engkau tidak suka, engkau benci kalau orang tahu atas apa yang kamu lakukan itu. Maka disinilah fitrah kita sebagai manusia, ayah bunda dimuliakan Allah. Allah berikan kita hati, sebenarnya hati kita ini dia sudah bisa mendeteksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik itu yang mana? Ya akhlak yang baik. Sebutlah akhlak yang baik semuanya. Maka kemudian kalau kita bagi secara garis besar itu kan ada akhlak kepada Khalik, ada akhlak kepada makhluk. Kita berakhlak baik kepada Allah dan kita berakhlak baik kepada ciptaan Allah. Akhlak baik kita kepada Allah diantaranya apa? Benar-benar kita menghambakan diri kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Itu akhlak kita kepada Allah. Kalau kita sudah menyekutukan Allah, tak menghambakan diri kita dengan sebagaimana mestinya, berarti kita sudah berakhlak yang tidak baik. Mana contohnya ayah bunda yang dimuliakan Allah? Kadang-kadang kita mengira menyekutukan Allah itu hanya di waktu meminta kepada patung, lalu meminta ke kuburan. Ini beda kasusnya ayah bunda, minta ke kubur dan berdoa di kubur. Kalau minta ke kubur boleh? Meminta ke kubur boleh? Kalau berdoa di kubur? Berdoa di kubur boleh. Ini jangan dipukul rata aja semuanya. Meminta ke kubur itu yang tak boleh. Kita mengiranya yang menyekutukan Allah akhlak yang tak baik itu contohnya. Meminta ke patung, meminta kepada pokok kayu, meminta ke kubur, kemudian pergi ke dukun, meminta kepada dukun. Pengen punya duit banyak, pengen dagangan laris, pergi ke dukun. Ini masa-masa sebentar lagi orang mau pil-pil, sebutlah pilnya semuanya. Mau pil kada, mau pil bub, pil gub, pil pres, pil wako dan seterusnya. Ada yang kadang-kadang pergi ke dukun. Pengen jabatan pergi ke dukun. Pengen kaya pergi ke dukun. Sepanjang yang ayah bunda tengok, dukun tuh tinggi jabatannya. Ada yang pun jadi presiden. Sepanjang yang ayah bunda tengok, dukun itu ada yang jadi orang kaya. Dari 100 dukun, berapa dukun yang kaya nampak sama ayah bunda? Nah, ayah bunda, makanya kemudian muncul meme-meme di media sosial. Saya tengok dukun itu kemudian berubah pula namanya. Ada disebut sebagai penasehat spiritual, ada disebut orang pintar. Maka pertanyaannya, kenapa dukun itu disebut orang pintar? Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang pergi ke dukun, nah, tak saya yang jawab, ayah bunda yang sebut. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, dukun itu tak lain dan tak bukan dia memintanya kepada siapa? Kerjasamanya dengan jin. Maka tegas Nabi katakan, siapa yang pergi ke dukun maka takkan Allah terima solatnya selama 40 hari 40 malam. Kita mengira yang menyekutukan Allah itu yang seperti itu saja. Tapi sesungguhnya ayah bunda, di waktu kita beribadah pun sebenarnya kadang-kadang hilang akhlak kita kepada Allah. Tidak berbuat baik kita kepada Allah. Mana contohnya? Dia memang rajin sholat tahajud, tapi sholat tahajudnya bukan karena Allah, tapi agar suami naik pangkat dapat jabatan. Memang rajin bersedekah, tapi sedekahnya tidak lagi karena Allah, tapi supaya harta yang telah keluar bisa kembali dalam bentuk yang berlipat ganda agar jadi orang kaya.
Memang rajin sholat duha, tapi sholat duhanya tidak lagi karena Allah, tapi agar dan supaya dagangannya laris, usahanya semakin maju, semakin berkembang. Dia beribadah tapi bukan karena Allah. Semestinya ibadah itu karena Allah, tapi motivasinya sudah berbeda. Mudah-mudahan kalaupun ini pernah terjadi dalam kehidupan kita, kedepannya tak terjadi lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang tabi'in, ayah bunda, namanya Ibnu Mubarak. Siapa namanya? Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pernah ditanya, tabi'in itu generasi yang hidup setelah sahabat. Berarti mereka berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya kepada Ibnu Mubarak, "Wahai Syekh, ya, engkau dulu kan sering berjumpa dengan sahabat Nabi." "Betul." "Apa kebiasaan sahabat itu, wahai Syekh, wahai guru?" "Sahabat itu kebiasaannya mereka suka baca Al-Quran." "Oh, wahai Syekh, bagaimana kondisi sahabat kalau sudah ngaji?" Kata Ibnu Mubarak, sahabat kalau sudah ngaji itu sering air mata mengalir di pipi mereka. "Wahai Syekh, ya, sahabat itu akan sangat sulit air mata mereka dibendung di pipinya kalau sudah sampai pada surat atau ayat apa?" Ibnu Mubarak menjawab, sahabat itu akan sulit air mata mereka dibendung kalau sudah jumpa dengan surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Surat apa bunda? Hud ayat 15 sampai ayat 16. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wa zinataha, dan segala perhiasan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami cukupkan, akan kami berikan kepadanya segala apa yang dia lakukan dari amal yang dia kerjakan. La yubkhasun, sedikit pun mereka itu tak akan dirugikan, kata Allah. Tapi ingat, mereka yang beramal demi kepentingan dunia nanti di yaumil kiamah tak akan mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali hanya dimasukkan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus sudah segala kebaikan yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia sudah segala amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Kita tengok tafsir ayat ini, ayah bunda. Contohnya nanti buka sama bunda tafsir Ibnu Katsir. Apa komentar Ibnu Abbas berkaitan dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 tadi? Ibnu Abbas, sahabat Nabi itu kan masing-masing kan punya keahlian yang berbeda-beda. Kemahiran mereka berbeda-beda. Khalid bin Walid itu ahli dalam berperang. Kalau Abu Hurairah itu sahabat yang menguasai dan banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abdurrahman bin Auf itu orang yang ahli dalam perdagangan sehingga setiap berdagang selalu untung dia. Nah, Ibnu Abbas sahabat yang menguasai takwil, tafsir dan fakih dalam agama karena pernah didoakan oleh Nabi.
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, tunjuk ajarkan dia takwil dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Apa kata Ibnu Abbas berkaitan dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 tadi? Siapa yang melakukan amal soleh, sebutlah apapun bentuknya, mau solatnya yang 5 waktu, mau puasanya, mau hajinya, mau tahajudnya, kalau itu semua dia lakukan demi dunia, bersedia sekutukan Allah dalam amalnya, maka kelak akan Allah katakan kepadanya, hai fulan, apa yang engkau inginkan dulu dari amal itu kan sudah aku beri, kan tak aku kurangkan, kata Allah. Maka hari ini engkau tak akan layak lagi untuk mendapatkan surga. Kenapa? Yang semestinya engkau dapat di surga, engkau mengambilnya ketika berada di dunia. Maka kenapa sahabat menangis berjumpa dengan sahabat dengan ayat ini? Sahabat khawatir, sahabat takut, jangan-jangan nikmat dunia yang mereka dapat itu karena mereka tersalah dalam beramal. Salahnya di mana? Yang semestinya amal karena Allah, tapi kemudian dia beramal karena selain Allah. Akhlaknya hilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sekutukan Allah dalam beribadah. Makanya Allah kan katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang Allah takkan mau ampunkan adalah dosa syirik. Dosa selain itu Allah akan mengampunkan. Akhlak kita kepada ustaz kita kan butuh dunia semuanya. Ustaz juga butuh dunia. Iya, semua kita butuh dunia. Karena sekarang memang kita di mana? Kita di dunia. Terus gimana caranya Pak Ustaz? Nanti dunia itu dalam bab doa. Dalam berdoa mintalah segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tak tanggung-tanggung doa kita apa? Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang sangat luas, yang sangat banyak. Boleh itu semua dalam bab doa. Makanya ayah bunda, dalam satu hadis kita dapati orang yang pertama nanti dihisab dan dicampakkan ke dalam neraka bukan pezina. Orang yang pertama kali nanti dihisab dan dihinakan, dicampakkan ke dalam neraka itu bukan pemakan riba. Terus siapa orang yang pertama nanti dicampakkan ke dalam neraka? Dalam satu hadis Nabi sebutkan, yaitu orang yang dulu katanya di waktu di dunia dia berjihad, sehingga dia yaumil kiamah Allah bangkit dia, hai fulan, apa dulu amalmu di dunia? Ya Allah, amalku dahsyat ya Allah, tak semua orang bisa buat. Apa amalmu? Ya Allah, aku berjihad di jalanmu. Buktinya apa? Aku mati tak dalam keadaan dikafankan, aku mati tak dimandikan. Ini masih ada bukti darahnya. Oh begitu, engkau dulu mati di medan jihad karena mengharap ridhoku. Ya, maka balasan bagi orang yang mati syahid itu kan tak lain dan tak bukan hanyalah surga. Allah perlihatkan surga kepadanya, senanglah dia. Dalam keadaan senang, riang, gembira, lalu Allah katakan, kadzabta, kau dusta, kau bohong. Jangan kau kira aku tak tahu apa yang terlintas di dalam hatimu. Kau cakap kau berjihad karena aku. Oh no, kata Allah, engkau berjihad agar mendapatkan gelar pahlawan, agar disebut syuhada, agar dikenal sebagai pemberani. Gelar ini, gelar itu kan sudah engkau dapat dulu di dunia. Maka hari ini engkau tak layak lagi untuk mendapatkan bagian di dalam surga. Akhirnya apa? Dicampakkan, dihinakan dia ke dalam neraka. Buah dari apa? Akhlak kepada Allah yang tidak ada. Dia tak berakhlak kepada Allah. Lain dijanjikannya, lain di mulutnya, lain dengan apa yang dia lakukan. Lain di mulut, lain di hati. Setidaknya kan 5 kali berjanji, inna solati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, apapun amal ibadahku, mau haji, umroh, sedekahku, hidupku, bahkan sampai matiku, tak lain dan tak bukan karena Allah. Katanya amalnya karena Allah, tapi kenyataannya dia tidak lagi karena Allah, demi kepentingan dunia yang sifatnya sementara. Dia sekutukan Allah, hilang akhlaknya kepada Allah. Maka kebaikan itu terdapat dalam kebaikan akhlak. Ada akhlak kepada Khalik, ada akhlak kepada makhluk. Apa contoh akhlak kepada makhluk? Saling bertegur sapalah kita, saling mengucapkan salam. Jaga akhlak kepada sesama makhluk. Jangankan kepada manusia, kepada maaf cakap binatang saja disuruh kita berakhlak. Betul tak ayah bunda? Nabi Sulaiman, itulah kisah Nabi Sulaiman. Ketika dia sampai di lembah semut, lalu terdengar oleh dia Ratu Semut berkata, udkhulu masakinakum, cepat kalian masuk ke dalam sarang kalian, kata Ratu Semut. Supaya apa? Supaya kalian nanti tak dipijak-pijak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Cepat masuk, cepat masuk. Tersenyum fatabassama dhahika. Tersenyum Nabi Sulaiman mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ratu Semut. Semut saja tak boleh dipijak. Begitulah akhlak mengajarkan syariat, menunjukkan kita. Orang hari ini ayah bunda, jangankan semut, orang pun dipijak-pijak orang hari ini. Hartanya pun dirampas, rumahnya dirobohkan. Agak ngeri saya mendengar ungkapan di bulldozer aja, kata dia. Itu yang menghalang-halangi itu nanti kita piting aja satu persatu. Lalu kemudian mulai mengeles. Dari piting jadi kepiting. Dari apa lagi kemarin tuh? Dari digusur jadi digeser. Macam-macam. Itu suatu kezaliman. Maka hati-hati kita di saat berbuat zalim. Sejengkal tanah orang terambil dengan cara yang batil, itu cukup untuk mencampakkan seorang hamba, dicampakkan sampai ke 7 lapis bumi. Man akhadha minal ardi zira'an, siapa yang mengambil tanah saudaranya walau hanya sejengkal saja, khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin, kelak dia akan dibenamkan, dipijak dia sampai ke 7 lapis bumi. Orang hari ini tidak sejengkal 2 jengkal mengambil tanah orang, berhektar-hektar, berkampung-kampung, berpulau-pulau. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, ada pula kita dapati dia senang berbuat zalim kepada orang. Mungkin dia tahu ini orang lemah. Hati-hati. Di saat kita berbuat zalim, lalu ada orang dengan kelemahan dia tak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati jangan sampai dia menadahkan tangan meminta kepada Rabb-nya. Sempat dia menadahkan tangan kepada Allah. Ingat hadis Nabi, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya. Apa sebab? Doa orang yang teraniaya tidak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lambat laun itu pasti akan mendatangkan petaka. Dengan segala kekejaman Fir'aun, segala sisi dia kuasai, bala tentara dikuasai, dia berbuat semena-mena. Bayi-bayi suci yang tak bernoda dia pun membantainya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Pada akhirnya ayah bunda binasa juga Fir'aun itu Pak. Namrud dengan segala kecongkakannya, dengan segala kesombongannya, binasa juga. Yang menakjubkan bagi saya ayah bunda, 2 orang ini, Fir'aun dan Namrud tuh, yang kejam tuh matinya itu begitu teramat sangat menghinakan. Bagi saya matinya tidak keren. Kok tidak keren gimana? Kalau Fir'aun sekiranya dia mati ketika dia bertarung dengan Nabi Musa, lumayan agak keren sedikit.
Tapi matinya Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la yang kita jumpai dalam surat An-Nazi'at itu, aku Tuhan yang maha tinggi. Matinya Fir'aun yang mengaku Tuhan hanya karena tak pandai berenang. Tuhan mati tak pandai berenang. Lebih hina lagi Namrud. Namrud matinya kenapa coba ayah bunda? Kalau hari ini lupa pakai autan, kan masuk nyamuk ke dalam hidungnya. Bukan karena habis fight dengan Nabi Ibrahim, tapi hanya karena seekor nyamuk. Begitu Allah menghinakan orang-orang yang kejam. Lambat laun dia akan mendapatkan jatahnya. Jangankan merampas tanah orang, jangankan menumpahkan darah orang, tak cebok saja setelah buang air kecil itu cukup untuk mendatangkan siksa di dalam kubur. Lewat Nabi dekat dua kuburan, lalu Nabi katakan, innahuma la yu'aziban. Dua orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'azibani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena mereka melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma, satu dari dua orang yang ada dalam kubur ini diazab lantaran apa? La yastanzih min baulihi, karena dia ndak cebok. Kebaikan itu ada pada akhlak yang baik. Lalu yang membuat dirimu ragu, hatimu tak tenang, dan kemudian engkau tak suka kalau diketahui oleh orang. Ini kita mencoba mengukurnya ayah bunda. Kita tak tahu syariat berkata tentang sesuatu. Lalu bagaimana cara kita mengukurnya? Ini baik atau tak baik? Maka sesuatu yang tak baik itu tolak ukurnya kata Nabi apa? Kalau dikerjakan hati kita tak akan tenang. Dan kita tak mau kalau orang lain tahu akan hal itu, terkhususnya orang baik. Mana contoh ayah bunda yang dimuliakan Allah? Saya pernah mendapati, karena dulu kan kita sering buat kajian anak muda, jadi sudah mulai bercadar, sudah pakai jilbab dalam. Suatu ketika karena kajian kita, khususnya karena COVID kemarin, itu kan kegiatan kita boleh dikatakan itu semuanya boleh dikatakan mati total. Akhirnya namanya iman ayah bunda, iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Karena iman itu ayah bunda, taubahnya seperti handphone ini. Handphone ini kalau dipakai terus, kalau tidak dicas maka baterainya akan habis. Iman kita juga seperti itu ayah bunda, dia harus dicas terus. Salah satu casnya ada di dalam majlis ilmu. Kan tidak dicas, yang dulu sempat kita tengok bisa pakai jilbab dalam, yang dulunya tak menutup aurat, sudah menutup aurat, sudah bercadar. Karena tak ada lagi kajian, suatu ketika saya kan sering dulu maraton di CFD Car Free Day. Saya dapati, sudah bercelana pendek, dada mulai Ustaz. Dia tak mau saya melihat dia. Malu dia. Berarti itu dosa. Dosa kapan? Dia membuka aurat itu dosa. Dia tak mau perbuatannya itu diketahui oleh orang lain, terlebih orang baik, orang soleh. Saya ini bukan orang baik ayah bunda, tapi masih belajar menjadi orang yang baik. Kalau di tengah ahli maksiat, orang santai aja berbuat maksiat. Tapi kalau di tengah orang baik, dia malu dia ketika itu. Kadang-kadang bapak-bapak ketika jumpa di sini kan pakai sarung, apa segala macamnya. Suatu ketika mau pergi badminton, Ustaz Doni segan awak, ditarik-tarik celananya ke bawah sih kita. Enak kemarin ngaji sama Ustaz Doni kata dia kan. Itu dia, tidak nyaman kita dengan apa yang telah kita lakukan, apalagi mencuri. Makanya orang mencuri itu kebanyakan ayah bunda di saat orang lengah, di saat orang tak tahu, khususnya kejadiannya banyak terjadi di tengah malam. Tak mau diketahui oleh orang lain. Nanti orang sudah sholat baru maling itu beraksi, motor diambilnya. Ini sudah berapa motor hilang di sini Pak? Alhamdulillah belum ada ya. Sudah ada ternyata. Kapan? Ketika orang lengah, ketika orang tak tahu, motor kita hilang. Tiba-tiba duit sudah hilang. Pezina, Bapak Ibu dimuliakan Allah.
Dia tahu itu zina, dia tahu itu haram, makanya dia tidak mau melakukannya di hadapan orang lain. Tidak mau kita kalau perbuatan itu dilihat dan diketahui oleh orang lain, itu adalah dosa. Makanya PKI menculik jenderal itu ayah bunda di siang bolong. Enggak, di saat orang tertidur dengan lelapnya. Di penghujung malam mereka beraksi, itu PKI. Dia tak mau diketahui oleh orang. Lalu kemudian tak berhenti sampai di situ. Untuk menutupi kebiadabannya, maka kemudian mayat-mayat itu diserak di sembarang tempat. Tidak dibuang jauh-jauh, dimasukkan ke dalam sumur dan lain sebagainya. Itulah keburukan. Di pasar ketika ada orang ingin melakukan keburukan, mengurangi takaran dan timbangan, maka biasanya yang kita dapati ayah bunda, itu timbangan itu menghadap kepada pembeli atau menghadap kepada yang si penjual. Nah, supaya tak dilihat oleh orang lain, dia ingin curang dia, maka kemudian timbangan itu dihadapkannya kepada dirinya, supaya dia leluasa untuk melakukan kecurangan, dosa. Jadi kita mengukur di situ. Orang puasa, kita tak puasa, nyaman tak? Takkan nyaman kita. Tuh berarti itu dosa. Orang ramai pergi ke masjid, tiba-tiba awak tak pergi ke masjid, berselisih jalan dengan orang yang baru pulang dari masjid. Enak tak perasaan kita ya bunda? Tak enak. Ibu-ibu ada kajian sore di sini contohnya. Selesai kajian, lalu kemudian ibu ada kebutuhan pergi ke warung, berselisih dengan orang yang pulang dari pengajian, enak enggak rasanya bu? Enggak enak rasanya. Kenapa? Kita telah melalaikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Itu dosa. Makanya kadang-kadang ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita sekalipun dalam safar boleh kita menjamak takhir, boleh kita menjamak takhir, tapi karena kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah sekarang safar nih, waktu sholat zuhur sudah datang, maka sekalipun kita diizinkan dan diberikan kelonggaran oleh syariat, boleh nanti dijamak takhir. Tapi sebelum kita menjamak takhir melakukan sholat kita tadi, enak enggak perasaan? Nyaman enggak perasaan? Enggak nyaman. Kita terbiasa sholat duha. Bunda terbiasa sholat duha tuh. Lalu kemudian satu waktu pulang kampung karena asik bercerita dengan keluarga, anak cucu di mobil, akhirnya perasaan sudah tidak enak. Kok perasaan saya tidak enak ya, rasa-rasa ingin melakukan sesuatu. Apa ya. Dah jam 11:30 baru ingat. Oh ternyata saya biasanya jam 9 itu sholat duha. Hari ini karena saya tak sholat duha, makanya kemudian saya bertanya, apalah yang belum agaknya? Bunda terbiasa sholat tahajud. Kalau sempat satu malam tak tahajud, bangun pagi, gimana perasaannya? Tak nyaman kita. Kenapa? Kita telah merasa bersalah kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan yang Allah titipkan, tak kita manfaatkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ada sedikit lagi ya bunda, karena di hadis yang ke-27 ini ada 2 hadis. Wa'an Wabisah ibni Ma'bad, dari Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kata Wabisah, suatu ketika aku menghadap kepada Rasulullah, lalu dia berkata, di saat aku datang kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, jita tas'alu anil bir. Hadis ini kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Tapi setidaknya ayah bunda, kita tahu pada hadis yang sebelumnya bahwasanya kita ingin mencoba untuk mengukur dan menakar yang baik itu apa, yang tak baik itu apa. Yang baik itu apa? Di saat kita melakukan hati kita nyaman, hati kita tenang. Habis kita bersedekah, hati kita nyaman. Selesai kita sholat, hati kita tenang. Itu kebaikan. Tapi keburukan itu apa? Sesuatu yang apabila kita melakukan, hati kita tidak tenang, dan kemudian kita tidak suka kalau orang tahu apa yang telah kita
lakukan itu, maka itu adalah suatu keburukan. Maka mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, ayah bunda. Dengan bersihnya hati, maka semakin kuat dia menjadi filter dalam kehidupan kita, sehingga kita akan kokoh untuk menerima yang baik, kuat kita untuk menjauhkan yang buruk. Selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia, amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.